mama jati butuwe dikurade dibaye dibaye dibayo kurai kita yo dibaye oh bayi oh yanda mabaya Ini hak kami di sini, hak dusun kami, marga Kuipale. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Di daerah Papua pun harus ditanam kelapa sawit supaya bisa menghasilkan juga BBM dari kelapa sawit. Bapak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10% etanol. Kami juga punya tanah, hanya beda rambut. Better itu juga. Salib sudah digeser, masih datang lagi dengan senjata nih mereka nih. Papua bukan Papua. Nama saya Nafisa. Kita akan membahas tentang hutan Papua. Papua bukan hanya tentang hutan. Papua adalah rumah bagi burung cendrawasih, rawa-rawa luas, sungai yang hidup, dan masyarakat adat yang menjaga alam sejak ratusan tahun yang lalu. Namun, hari ini, tanah Papua berada di persimpangan besar. Atas nama ketahanan pangan nasional, jutaan hektar di Merauke direncanakan berubah menjadi kawasan food estate. Pertanyaannya, apakah pembangunan ini benar-benar untuk masa depan? Atau justru mengorbankan alam dan masyarakat adat Papua? Food estate adalah program besar pemerintah untuk menciptakan lumbung pangan nasional. Salah satu wilayah utama proyek ini berada di Merauke, Papua Selatan. Namun, proyek ini menuai kritikan karena pembukaan lahan dilakukan di wilayah adat masyarakat Mali. Hutan dan lahan basah yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat terancam hilang. Banyak masyarakat adat mengaku tidak dilibatkan secara penuh dalam proses pengambilan keputusan. Padahal tanah bagi masyarakat Papua bukan sekedar aset ekonomi. Tanah adalah identitas budaya dan kehidupan. Negara memang memiliki kewajiban menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi negara juga memiliki kewajiban melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Masyarakat Mali selama ini telah menjaga hutan Papua melalui kearifan lokal. Mereka hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Ketika hutan dibuka secara besar-besaran, maka bukan hanya pohon yang hilang, tetapi juga identitas dan ruang hidup masyarakat tadi. Konversi jutaan hektar Papua menjadi lahan monokultur berpotensi menghasilkan emisi karbon dalam jumlah yang besar. Hutan Papua merupakan salah satu penyerap karbon terbesar di dunia. Ketika hutan ditebang, karbon dilepaskan ke atmosfer dan mempercepat perubahan iklim global. Di sisi lain, masyarakat adat Papua memiliki sistem pangan tradisional yang lebih ramah lingkungan. Jika hutan Papua terus dikonversi, apa yang akan diwariskan kepada generasi muda Papua di masa depan? Apakah mereka akan mewarisi tanah yang rusak, sungai yang tercemar, dan hilangnya satwa endemik? Prinsip keadilan antar generasi mengingatkan bahwa pembangunan hari ini tidak boleh merampas hak generasi masa depan. Karena pembangunan sejatinya bukan hanya tentang ekonomi, tetapi tentang menjaga kehidupan untuk anak cucu di masa depan. Konstitusi Indonesia menjamin hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu, pembangunan harus dilakukan dengan menghormati hak masyarakat adat, menjaga lingkungan, dan melibatkan masyarakat secara adil. Sebagai mahasiswa dan warga negara ekologis, kita tidak boleh diam. Kita dapat melakukan edukasi kampanye digital seperti ini, dokumentasi lingkungan, atau mendukung perjuangan masyarakat adat secara damai dan kritis. Papua bukan tanah kosong. Papua adalah rumah yang harus kita jaga bersama. Karena ketika hutan terakhir hilang, manusia akan sadar bahwa uang tidak bisa menggantikan kehidupan. Pembangunan sejatinya bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga menjaga keadilan lingkungan dan martabat manusia. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita sebagai masyarakat Indonesia dapat lebih peduli terhadap lingkungan, menghargai masyarakat adat, dan mendukung pembangunan dan keadilan serta berkelanjutan. Mari bersama menjaga Papua untuk masa depan yang lebih baik.